Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Yang melaluinya kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Jika Anda memiliki keinginan yang tulus dalam hati Anda untuk memahami firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami saat kami mempelajari semua kitab. Untuk melihat apa yang Alkitab katakan kepada kita, karena itu diberikan untuk kita memahaminya, belajar darinya, dan hidup olehnya. Dalam studi kita tentang kitab Mazmur ini, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai di Mazmur 79 dan Mazmur 80. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Kami Riyad. juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Mazmur sebelumnya diakhiri dengan berbicara tentang Daud. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sekarang kita perlu mengetahui judul dan pokok bahasan dari Mazmur pasal 79 ini. Saya dapat katakan bahwa Mazmur 79 berbicara tentang ratapan dan doa. Ini dibagi menjadi dua bagian dari ayat 1 sampai ayat 7. Kita bisa melihat ratapan, dan dari ayat 8 sampai akhir Mazmur kita bisa melihat sebuah doa. Apakah alasan dari setiap ratapan dan doa? Ratapan karena apa yang telah terjadi pada mereka, dan faktanya apa yang terjadi pada mereka banyak. Tapi mereka pantas mendapatkannya. Kita baca dalam Mazmur sebelumnya, 78 bahwa mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah, mereka berbicara menentang Allah. Mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang gurun belantara. Dan mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Semua ini disebutkan dalam Mazmur sebelumnya. Tentu saja Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia harus menghukum mereka karena penyembahan berhala mereka, dan ketika mereka dihukum mereka menangis. Itu sebabnya bagian pertama adalah ratapan. Tentang penghinaan mengerikan yang mereka alami karena bangsa-bangsa non-Yahudi campur tangan dan menduduki tanah mereka dan membunuh orang-orang muda mereka seperti yang dapat kita lihat di awal Mazmur ini. Bahkan mayat-mayat itu tidak dikuburkan, dan ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sangat memalukan dan penghinaan tertinggi. Tentu saja Mazmur ini adalah tentang umat Allah kuno, Israel sebagai sebuah bangsa, dalam pengkhianatan mereka kepada Tuhan yang menyimpang. Benar. Itu sebabnya Tuhan telah dan akan mendisiplinkan mereka. Ya. Jadi itu untuk ratapan. Ada juga sebuah doa meminta Tuhan untuk campur tangan karena bangsa-bangsa telah mengepung Israel dan juga merusak warisan Tuhan. Tetapi apakah yang mereka andalkan dalam doa mereka? Mereka mengatakan dalam ayat 13, "Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk turun-temurun." Jadi apakah yang mereka andalkan dalam doa kepada Tuhan? Mereka menganggap posisi mereka sebagai umat Allah, dan bahwa Allah tidak dapat menolak umatnya yang sebelumnya telah dipilihnya. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus dalam Roma. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Artinya, apakah karunia dan panggilan Allah tidak dapat dibatalkan? Dapatkah ia memberikan sesuatu dan kemudian ia mundur dan menyesali apa yang telah ia berikan? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dan itulah sebabnya Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Maka mereka berkata pada Allah, "Kami adalah umatmu dan engkau telah memilih kami. Engkau tidak akan pernah bisa menolak kami, tapi engkau dapat mendisiplin kami. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut." Persis seperti seorang ayah yang mungkin akan menghukum dan mendisiplin anaknya, tapi ia tidak pernah membantai atau membunuhnya. Itu tidak akan pernah terjadi.
Ia mengakhiri Mazmur sebelumnya dengan berbicara tentang Daud. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, tetapi di sini mereka berbicara tentang seorang gembala selain Daud, yang adalah Tuhan itu Benar. sendiri. Merujuk pada apakah ini di masa depan bangsa ini? Kita akan melihat lebih banyak lagi dalam Mazmur berikutnya, Mazmur 80, bahwa gembalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala sejati yang datang saat genap waktunya. Kita dapat baca tentang dia dalam Zakaria 11, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan khususnya kawanan domba yang malang. Sayangnya, ia menceritakan bagaimana mereka telah menolaknya pada kedatangannya yang pertama. Tetapi ia akan datang kembali dan ia akan menjadi gembala yang akan membalikan tangannya melawan anak-anak kecil dan mengumpulkan mereka lagi. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 79 dianggap sebagai doa bagi umat Allah dalam masa kesusahan besar. Seperti yang dikatakan penerjemah Dr. McGee, dan meskipun Mazmur ini ditulis sebagai Mazmur profetik, itu secara akurat menggambarkan serangan Nebukadnezar dan penawanan Babel yang mengikutinya. Era Makabe juga telah mengakibatkan kesengsaraan dan tragedi, sama seperti yang digambarkan oleh Mazmur ini. Tetapi penggenapan akhir dari nubuat ini adalah selama masa kesusahan besar yang akan tiba. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 8 berkata, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Apakah kita harus menanggung kesalahan mereka yang terdahulu? Pertanyaan saudara Bashir adalah apakah kita harus menanggung kesalahan-kesalahan mereka yang terdahulu atau dalam skala yang lebih luas apakah kita tergabung dengan dosa-dosa generasi sebelumnya? Apakah Allah membalas dendam ke anak karena kesalahan orang tuanya? Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Dan saya telah menggarisbawahi frase dari mereka yang membenci aku, artinya bahwa jika kita lanjut di jalan pemberontakan yang sama, kita akan menanggung kesalahan-kesalahan sebelumnya. Alkitab mengajarkan itu kepada kita dan Kristus berkata dalam Matius 23 supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel orang benar itu. Tapi apakah mereka ada pada zaman Habel yang benar? Itu akan menimpa mereka jika mereka lanjut dalam jalan yang sama. Dan masalah ini sangat serius. Penumpukan pengetahuan dan penumpukan tanggung jawab. Sekarang saya bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman banyak generasi, tetapi jika saya terus dalam dosa, saya akan dibebani dengan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ini untuk mereka yang membenci Dia. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi jika apa yang membuat marah Tuhan dipindahkan dari orang tua kepada anak-anak, hukuman juga akan ditransfer bersamanya. Jadi keduanya akan dihukum, Benar. orang tua dan anak-anak. Karena tidak ada pertobatan yang terjadi. Saudara Yosef, mari kita melihat Mazmur 80 yang diberi judul untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asaf. Mazmur, saya membutuhkan komentar Anda tentang topik Mazmur ini, dan judulnya menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian tentang Asaf. Jika saya akan memberikan judul untuk Mazmur ini, itu akan menjadi kata-kata pertamanya, oh Gembala Israel atau Gembala Israel. Dan putra tangan kanan, manusia yang di sisi kanan Allah yang tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ini Mazmur, secara harafiah bukan salah satu Mazmur mesianik, tetapi penuh dengan topik tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala dan orang di sebelah kanan Allah. Menurut Anda, bagaimana kita harus membagi Mazmur ini untuk bisa lebih memahaminya? Dari ayat 1 sampai ayat 4 kita dapat menyebutnya sebuah panggilan. Dari ayat 5 sampai 8 sebuah petisi. Dari ayat 9 sampai 14 adalah sebuah pengingat. Lalu dari ayat 15 sampai akhir Mazmur ini sebuah panggilan lain. Dan saya bisa melihat dari panggilan pertama hingga panggilan terakhir bahwa nada permohonan meningkat. Misalnya dalam ayat 4, ya Allah pulihkanlah kami. Dalam ayat 8, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Dan saat kita sampai di ayat 20, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Dalam 3 kali ia mengatakan pulihkanlah kami, tapi Anda dapat perhatikan kemelekatan dan sikap pemohon meningkat.
Ya Allah, pulihkanlah kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Dan ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Mereka berada dalam situasi sangat berkekurangan dan memegang persis seperti anak kecil yang memegang erat-erat pada pakaian ibunya dan tidak ingin meninggalkannya sampai dia menanggapi dan memberinya apa yang dia butuhkan. Mereka sama seperti Yakub. Aku tidak akan biarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya Allah, pulihkanlah kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Saudara Yosef, saya perhatikan ketika Anda berbicara tentang seruan mereka kepada Allah untuk memulihkan mereka, bahwa dalam ayat 15 mereka berbicara kepada Allah sendiri, Allah semesta alam berfirman, kembalilah. Benar. Ini bukan pulihkan kami, tetapi kembali. Apa yang Anda lihat dalam ini? Ya, ada sebuah langkah sebelum pemulihan kita, yaitu kembalinya Tuhan. Saya percaya bahwa permulaan selalu ada di pihak Tuhan. Misalnya ketika kita beralih ke Zakaria pasal 12. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Jadi Tuhan datang kembali dengan belas kasihan sehingga orang-orang ini dapat kembali dengan pertobatan kepada Tuhan. Jadi yang berinisiatif selalu Allah. Allah selalu mengambil inisiatif dan berurusan dengan manusia untuk memulihkannya. Meskipun Tuhan selalu memerintahkan manusia untuk memulihkan hubungan dengannya, dan jika manusia kembali dan bertobat, Tuhan akan kembali kepada mereka yang kembali kepadanya. Sebenarnya Tuhan selalu menjadi pemerkasa yang Benar. bekerja, tapi ada orang-orang yang menolak pekerjaannya yang bukan untuk kebaikan Bahkan mereka. dikatakan bahwa laku kembali supaya aku berbalik. Jadi Ya. yang inisiatif adalah Allah. Benar. Saudara Yosef, izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Permulaan Mazmur berkata, Hai Gembala Israel, Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Asaf memanggil Tuhan sebagai gembala, pemimpin Yusuf. Lalu ia berkata, Ya engkau yang duduk di atas para kerub. Apakah arti dari yang duduk di atas para kerub, saudara Yosef? Dan mengapa dia memilih Efraim, Benyamin, dan Manasye dan berkata padanya, bangkitkanlah kekuatanmu di hadapan mereka. Ketika kita pergi ke kemah pertemuan, tempat tinggal simbolis Allah, Allah duduk di atas kerubim di tempat maha kudus. Tentu saja ini simbolis dan metaforis. Karena Tuhan tidak duduk di kursi atau tahta, tetapi memenuhi langit dan bumi. Ini hanya sebuah gambaran metafora dan simbolis. Tabut itu ditutupi dengan tahta belas kasihan yang di atasnya 2 kerubim. Dan Allah duduk di atas kerubim. Ini adalah gambar yang disebutkan di sini dan itu memberitahu kita tentang Allah yang mendominasi segalanya. Saya juga bertanya kepada Anda tentang Efraim, Benyamin, dan Manasye. Tentang Efraim, Benyamin, dan Manasye. Mengapakah dia menyebutkan ketiga suku ini secara khusus? Karena saat tabut perjanjian bergerak seperti yang kita pahami dari kitab Bilangan, ketiga suku itu berada tepat di belakangnya, Efraim, Benyamin, dan Manasye. Ini sangat jelas dalam kitab Bilangan pasal 10. Tepat di belakang tabut perjanjian ketika perkemahan akan Selama dimulai. perjalanan umat itu. Selama perjalanan umat itu ada 6 suku di depan dan 6 suku di belakang. Mereka yang berada tepat di belakang tabut perjanjian adalah suku Efraim, Benyamin, dan Manasye. Ayat-ayat dari 5-8 berbicara tentang bagaimana Allah marah kepada umatnya, tetapi ayat 9 mulai menggambarkan umat ini dengan mengatakan, Kuambil pohon anggur dari Mesir. Apakah yang Anda lihat dalam penggambaran bangsa Israel sebagai pokok anggur? Saya melihat di dalamnya pemeliharaan Tuhan. Ketika ia berkata, kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu. Ini mengingatkan kita tentang Yesaya pasal 5. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur, yang mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Sang pemelihara tertinggi bagi bangsa ini, bagaimana Allah peduli terhadap mereka. Ia memberi mereka hukum Taurat, kemah sucinya, dan para nabi. Semua urusan ini bahwa tidak ada bangsa lain seluruh dunia yang luas pernah menerima. Tuhan telah mendedikasikan untuk bangsa ini. Tapi pertanyaannya adalah, dia mengharapkannya untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Apakah itu menghasilkan buah anggur yang menyenangkan Tuhan dan manusia? Itu menghasilkan anggur liar. Tepatnya itu menghasilkan anggur liar. Itu sebabnya Tuhan marah. Di sini Asaf bertanya, mengapa engkau marah kepada bangsa ini? Saya pikir jawaban untuk pertanyaan ini ada dalam pertanyaan yang Tuhan ajukan dalam Yesaya pasal 5.
Apalah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Kemudian ia berbicara tentang konsekuensi dari kemarahan ini, mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ayat-ayat ini membicarakan tentang periode kesengsaraan manakah yang bangsa ini alami. Secara historis ayat ini berbicara tentang penawanan oleh Asyur dan Babel. Penawanan oleh Babel. Ketika dia berbicara tentang babi hutan dan binatang buas, maksudnya penawanan oleh Asyur, kemudian penawanan oleh Babel sekitar 150 tahun kemudian. Tapi secara profetik ia berbicara tentang binatang dan nabi palsu. Dua orang paling jahat yang pernah ada yang akan muncul di bumi setelah pengangkatan. Binatang dan nabi palsu adalah yang pertama dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Bahkan sebelum iblis sendiri, sebagaimana kita belajar dari kitab Wahyu. Tidak hanya dia menggambarkan Israel sebagai pokok anggur, tetapi juga menggambarkannya sebagai seorang putra atau anak. Ayat 15 dan 16 berkata, "Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu." Bagaimanakah Israel dipersamakan dengan seorang anak? Ketika Allah mengutus Musa, dia berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan bunuh anakmu yang sulung." Namun sayangnya Israel adalah anak yang tidak menyenangkan. Ia seperti kebun anggur yang menghasilkan anggur liar. Tapi apakah Tuhan punya solusi? Ya, Kristus telah datang. Orang ini yang berkata tentang dirinya sendiri, "Akulah pokok anggur yang benar." Dan Bapa berkata tentang dia, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Israel seperti kebun anggur menghasilkan anggur liar, tetapi Kristus benar-benar yang menghibur Allah dan manusia. Dan Kristus adalah putra yang terkasih yang kepadanya Bapa sangat berkenan. Dalam ayat 17 ia berkata, "Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu." Apakah putra sulung yang sama, yaitu Israel di sini? Saya pikir orang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu mengalihkan pemikiran dari Israel kepada pribadi yang tidak dapat dibandingkan lebih besarnya yang ia sebut di awal, "Hai Gembala Israel." Bukan Israel, tetapi Gembala Israel. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata ini. Kita akan bertemu kembali setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Saya selalu menyukai Alkitab sejak masa kanak-kanak, tetapi pada tahun 1980, mata saya menjadi terbuka pada Alkitab ketika saya membaca komentar tentang Keluaran pasal yang ke-12. Saat itu rasa lapar saya terbuka untuk mempelajari Alkitab. Saya belum mengenal Tuhan, tetapi saya mempelajari Alkitab dengan berbagai tafsiran dan membacanya. Tuhan menggunakan hal-hal tersebut untuk membuat saya menyerahkan hidup saya kepadanya pada tahun 1985 saat saya membaca Markus pasal 5. Sejak saat itu saya mencintai Alkitab dan tidak akan membiarkan satu hari pun tanpa membacanya dengan lama. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk sebuah pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ayat 5 mengatakan engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Apa arti roti cucuran air mata? Apa yang dimaksud dengan roti cucuran air mata sebagai tahap pendisiplinan Tuhan kepada umatnya? Ia berkata di sini, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Seperti yang Anda ketahui ketika seorang melewati masa sulit, ia akan selalu menangis bahkan selama makan atau minum. Makanannya bercampur dengan air mata. Persis. Dan iman saya pada sebuah ayat dalam Mazmur 2 tentang Tuhan Yesus Kristus, yang adalah manusia yang penuh duka cita dan akrab dengan kesedihan. Dalam Mazmur 102, ia berkata dalam ayat yang ke-9, "Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan." Itu adalah gambar untuk seorang dalam keadaan-keadaan sulit. Dan saya pikir bahwa tidak ada penghinaan yang lebih besar daripada berada di penawanan, di mana seorang kehilangan kebebasannya. Jadi dia makan dan minum dengan air matanya hari-hari yang sulit.
Hari-hari sulit di mana makanan dan minuman bercampur dengan air mata. Benar. Anda menyebutkan sebelum rehat bahwa kata-kata dalam ayat 17 ini, orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu bukan tentang Israel. Israel sebagai kebun anggur telah menghasilkan anggur liar. Dan juga Israel sebagai seorang putra, keras kepala, memberontak, dan pemabuk. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kepada siapakah kata-kata ini mengacu? Orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Bahkan ada 7 gambaran dalam Mazmur yang mengagumkan ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyebutkan semua itu lalu berhenti sejenak di tiap-tiap gambaran. Gambaran pertama dalam ayat 1, Hai Gembala Israel. Dan Kristus baginya segala kemuliaan disebut sebagai gembala. Berkali-kali dalam perjanjian baru, terutama dalam Yohanes pasal 10. Ketika dia berkata tentang dirinya sendiri, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 8 berkata, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Dan ini memang kita tentang Yohanes 15. Ketika ia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi dialah gembala dan pokok anggur. Ketika kita sampai di ayat 15, bata yang ditanam oleh tangan kananmu, pohon anggur, atau cabangnya adalah kata yang sama dengan Nazaret. Dan itulah sebabnya Kristus disebut orang Nazaret. Seorang Nazaret karena dia adalah cabang yang penuh vitalitas dan kehidupan. Gambaran keempat dalam ayat 15, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Jadi dia adalah anak dan tentu saja Kristus disebut sebagai anak Allah berkali-kali dalam perjanjian baru. Dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Dan malaikat menyampaikan kepada perawan Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ia adalah anak dan atau juga putra. Dalam Mazmur, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Benar, tapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah. Jadi Kristus adalah sang anak. Gambaran kelima dalam ayat yang sama, 15, ditanam oleh tangan kananmu. Orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Yesaya pasal 42. Gambaran ke-6 dalam ayat yang ke-17, kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak sebelah kanan kepadanya Tuhan berfirman, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan akhirnya anak manusia, ekspresi luar biasa yang kita hargai, dikatakan tentang Kristus lebih dari 80 kali dalam perjanjian baru anak manusia. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Sebuah pembicaraan yang luar biasa indah tentang 7 gambaran Kristus, sang gembala, pokok anggur yang sejati, cabang, anak, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, orang pilihan, manusia di sebelah kanan dan anak manusia. Saya akan meminta Anda untuk mengomentari hanya satu dari semua itu. Kita tahu bahwa Kristus di sini disebut sebagai pokok anggur yang benar. Tidak seperti Israel yang menghasilkan anggur yang liar. Ketika kita melihat Hakim-Hakim 9, kita memahami bahwa peran pokok anggur adalah membawa anggur yang menyukakan Allah dan manusia. Itu memiliki orientasi vertikal terhadap Tuhan dan orientasi horizontal terhadap manusia. Bagaimana buah ini muncul dalam Kristus? Yaitu dia bisa menyukakan Tuhan dan juga manusia. Siapa membawa kesenangan ke hati Tuhan, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Amsal 8 mengatakan setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ketika dia datang ke bumi, Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kamu membawa kesenangan ke dalam hatiku. Jadi Kristus adalah pokok anggur yang menyukakan Allah. Apakah itu menghibur manusia? Tentu saja. Kita tidak mengenal sukacita kecuali melalui duka cita Kristus. Ketika dia bangkit dari kematian setelah dia mengalami kematian sendirian, Alkitab berkata dalam Yohanes 20, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bagi kita, siapakah yang membuat kita bersukacita? Pada faktanya, kita tidak mempunyai sumber sukacita kecuali satu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Namun aku akan bersosok dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dialah yang berkenan kepada Allah dan yang menyenangkan siapapun. Dan jika ada yang merasa sengsara, sedih, dan tertekan, tidak ada solusi untuk masalah-masalah yang merepotkan ini kecuali melalui Dia yang telah menanggung kesedihan kita dan menanggung kemalangan kita. Sebenarnya dengan kemurnian moralnya yang luar biasa, dialah alasan untuk memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh pekerjaannya yang telah dia lakukan bagi manusia, ia adalah alasan sukacita.
Ia selalu meninggalkan senyum sukacita di setiap rumah yang dimasuki. Benar. Ketika ia memasuki rumah Yairus, rumah itu penuh dengan kesedihan, kesusahan, dan kematian. Saya pikir setelah ia membangkitkan putri Yairus dari kematian, sukacita pasti memenuhi rumah itu. Benar. Semua orang yang mendekati Tuhan akan merasakan sukacita. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. memberkatimu juga. Kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini? Kristus adalah inti dan pokok bahasan Alkitab, jadi kita bisa melihat Kristus di setiap bagian dari Alkitab. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Melalui 7 gambaran Kristus dalam Mazmur 80, kita menemukan bahwa Kristus cukup untuk surga dan untuk seluruh bumi. Oke? Dulu aku khawatir tentang semua orang yang jauh dari Tuhan dan bertanya-tanya siapa yang bisa menjangkau mereka. Karena Tuhanlah yang mengambil inisiatif, Dialah yang mengambil inisiatif. Petrus? Semua agama di sekitar kita mengatakan bahwa kamu perlu melakukan sesuatu untuk menjangkau Tuhan. Manusialah yang harus mengambil inisiatif. Tetapi kekristenan mengatakan sesuatu yang berbeda, bahwa Tuhanlah yang memulai, merendahkan dirinya dan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Bagus sekali. Yang menggembirakan adalah bahwa Allah tidak pernah bisa menolak umatnya, Dia tidak pernah bisa menolak kita karena Dia sebelumnya telah memilih kita. Jika umat Allah zaman dahulu disamakan dengan pokok anggur, itu seharusnya menghasilkan anggur yang baik, tetapi sayangnya itu menghasilkan anggur liar, tetapi Tuhan tidak pernah tidak berdaya. Tuhan Yesus datang sebagai pokok anggur sejati yang memuaskan hati Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkatimu. memberkati. يا رب مين يقدر يداوي اللي انجرح، يشفي بكلمة مهما كان عمق الآلام، وقت الدموع فوق الخدود تدي فرح، تدي القلوب وقت الكروب راحة وسلام. انت اللي قلبك كل جود من نحونا، كلك صلاح ابدا ما ترضى تضرنا، وقت الألم عندك بنيجي وننحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. رغم الظروف نشهد نقول انت امين، جودك عظيم وقت المحن بتأكده، كل الجراح تشفيها وان مرت سنين، واللي انكوى بنار الألم بتسنده. انت اللي قلبك كله جود من نحونا، كلك صلاح ابدا ما ترضى تضرنا، وقت الألم عندك بنيجي وننحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.